Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa bi ni'matil hidayah wa bi ni'matis sihhah wa bi ni'matit taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulinal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memasuki minggu kedua bulan Maret dan bertepatan juga sudah di minggu kedua bulan Rajab atau bulan Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mendengar di masjid itu ada imam membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu pertanda kita ini sudah dekat dengan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa lebih kurang 6 minggu lagi. Karena Muhammadiyah itu sendiri itu sudah mengeluarkan jadwal puasa Ramadan melalui hisab, penghitungan bulan, penyempurnaan hitungan bulan. Maka Ramadan dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu jatuh pada 24 April. Itu dikeluarkan. Kalau nanti ru'yatul hilal kita tunggu 1 hari sebelum Ramadan. Kita lihat ru'yatul hilalnya nanti di tanggal 23 atau tanggal 24. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya singgung dengan doa yang selalu kita ungkapkan di 2 bulan terakhir kita memasuki Ramadan? Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahun kemarin kita masih terasa, masih baru rasanya kita mengarungi Ramadan tahun kemarin, tapi sekarang kita sudah mulai masuk di gerbang Ramadan. Waktu tidak terasa, berlalu begitu cepat. Maka kita mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan nanti di bulan-bulan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Rajab. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran." Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bulan, inna iddatas syuhuri indallah, hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Tetapi ada 4 bulan yang dipilih Allah menjadi bulan Muharram, Ashharul Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, dan bulan di mana pahala dilipat gandakan. Dan salah satunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di bulan Rajab. Kenapa? Karena Allah menyebutkan arba'atu ashhur, ada 4 bulan yang menjadi bulannya Allah, syahrullah, bulannya Allah, bulan yang dimuliakan, bulan yang di situ banyak diharamkan sesuatu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan pada bulan haram tersebut di 4 bulan yang Allah pilih, maka dilipat gandakan amalnya. Maka puasa Senin, puasa Kamis di bulan haram, di bulan Rajab itu berbeda dengan puasa di bulan lain. Begitu juga kemaksiatan. Kalau kita melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan tersebut, dia tetap berdosa, tetapi pada 4 bulan tersebut Allah lipat gandakan dosanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita memperbanyak amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita di bulan haram tersebut, dan salah satunya adalah di bulan Rajab. Kemudian nanti selesai kita bulan Rajab, maka kita bertemu dengan bulan
bulan Sya'ban, yang dimana Rasulullah SAW hampir puasa 1 bulan penuh. Itu diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita pikir-pikir dari bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah pemanasan. Sudah mulai dia apa? Sudah mulai ditingkatkan amal ibadah kita. Sudah mulai ditingkatkan kualitas sholat kita. Sudah mulai ditingkatkan amalan-amalan sunnah kita. Kenapa? Jikalau tidak kita mulai dari bulan Rajab, saya yakin nanti di bulan Ramadan kita keteteran. Contoh sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah seperti ini. Jikalau di bulan ini kita susah membaca Al-Quran, 1 juz 1 hari tidak bisa kita laksanakan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita laksanakan, maka pastikan di bulan Ramadan juga kita tidak bisa melaksanakan itu. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan kajian kita tentang 5 hal yang membuat jiwa kita ini tenang, supaya nanti menghadapi Ramadan itu kita sudah siap dengan luar biasa. Jadi maka temanya itu adalah 5 hal yang menenteramkan jiwa, yang mengantarkan kita kepada ketentraman jiwa. Maka pada bulan Rajab ini penting untuk kita pelajari itu. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka perintah zikir ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Salah satu yang sangat mudah kita ingat itu ada dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum. Kalian ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ingat kepada kalian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah zikir itu apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurukum. Ingat Allah dengan zikir, maka Allah akan mengingat kita. Pertanyaannya, apa saja zikir yang bisa kita ungkapkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan ada zikir-zikir yang itu juga mengandung sedekah. Salah satunya adalah apa? Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Ada 4 tasbih, 4 zikir yang bisa kita laksanakan, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Salah satunya adalah subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang keempat, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa fadilah la ilaha illallah itu? Sekarang kan kita selalu zikir ini di dalam akhir sholat kita itu, khawatim sholat kita itu. Setelah kita membaca zikir-zikir banyak, kita mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahu gak kenapa kita disuruh Allah mengatakan la ilaha illallah? Karena ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tuflihun, kalian akan beruntung, kalian akan menang, kalian akan sukses, kata Nabi Muhammad SAW. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Kalau dalam ilmu tasawuf, kalimatnya itu tidak hanya menempel di lisan saja, tapi la ilaha illallah itu masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba saya berikan thariqahnya, metodenya. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu membaca la ilaha illallah hanya sekedar di lisan, contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lisan kita berzikir, tetapi otak kita membayangkan yang lain, hati kita tidak khusyuk, yakin itu tidak akan memberikan ketenangan. Yakini itu tidak akan memberikan ketenangan.
Tetapi yang memberikan ketenangan itu adalah ketika di dalam hati kita ada kalimat La ilaha illallah. Di dalam otak kita itu memikirkan keagungan Allah, dan sampai ke dalam hati kita yakini dia akan memberikan ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak percaya coba kita lihat. Contohnya ini sederhana sekali. Kita mengatakan La ilaha illallah. Tidak ada perenungan, tidak ada perasaan, tidak ada membawa perasaan ke dalam jiwa, ke dalam hati kita, maka la ilaha illallah itu tidak mempengaruhi hidup kita. Tetapi ketika kita mengatakan, coba kita ungkapkan saja la ilaha illallah dengan penuh penghayatan, kehusukan, pastikan ada ketenangan yang masuk di dalam jiwa kita itu. Betul atau tidak? Betul. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu hati mereka akan tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kasih contoh. Pernah nggak merasakan hati kita ini tidak tenang, Bapak Ibu? Contoh sederhananya, coba. Kita kehilangan sesuatu. Hilang nih, hilang uang, hilang dompet, hilang kunci motor, hilang kunci mobil, hilang peci kita kadang. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, teringat Pak? Kadang teringat. Bahkan ketika kita takbir Allahu Akbar, baru terkenang hutang Pak. Oh iya, sama bulan itu masih ada hutang saya. Oh iya, kemarin kompor saya belum belum dibeli. Segala macam teringat. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman itu dengan zikir kepada Allah dia menjadi tenang. Kemudian Allah mengatakan ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sederhanakan sekali. Ini jari Allah berikan dengan hitungan 33, ruas 3. Maka tidak mesti kita bawa tasbih kemana-mana. Hanya menggunakan ruas jari kita, kemudian duduk di mobil seraya bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalaupun ada orang yang mengatakan nanti pakai tasbih itu bid'ah gitu kan. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan jikalaulah alat itu, alat tasbih, ada yang pernah dengar Pak, itu katanya bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Dikatakan tasbih yang gini-gini itu apa? Bid'ah. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Jikalau sibahah itu, tasbih itu tuqarribukum ilallahi fahuwal mustahab. Kalaulah zikir itu kalian bawa kemana-mana, kemudian mengingatkan kalian, memudahkan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dianjurkan. Jadi kalau memang tidak ada tasbih, gunakan ruas jari kita kalau mau menghitung. Kenapa? Karena penting juga kita menghitung zikir kita itu. Berapa zikir yang sudah kita lafazkan hari ini? Ustadz, ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau kita menghitung zikir kita, itu kan menghitung pahala kita. Itu nggak baik katanya. Mafhumnya bukan seperti itu. Ketika kita menghitung zikir kita hari ini 1000, kita bisa mengatakan Allahu Akbar 1000 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita hitung 1000 kali, maka harapannya besok itu bertambah dari 1000 kali. Tapi kalau kita tidak hitung zikir kita nggak pernah tahu sampai di mana zikir kita hari ini, berapa jumlahnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan, semakin banyak zikir kita kepada Allah, maka semakin kita tenang dalam kehidupan ini. Tapi jikalau ada pertanyaan, Ustadz, saya sudah sholat duha saya, sudah sholat wajib saya, tapi tidak pernah tenang hati saya. Maka pertanyaannya adalah, harusnya zikir itu mesti sampai ke dalam hati kita, sehingga sesuai dengan janji Allah itu, ala inna bidzikrillahi
tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan tenang. Saya baca satu buku hari ini, dia mengatakan seperti ini. Maka zikir orang yang takut dengan keadaan itu adalah berta'awuz dia. Takut kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dianjurkan kita zikir dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Bapak Ibu, saya ingin tanya, apa sekarang yang paling viral di Indonesia atau di dunia lah? Apa Pak? Corona kan? Apa corona itu? Corona itu virus yang dalam penelitiannya dari seluruh jumlah penduduk dunia dia hanya membunuh orang 20%. 2% orang mati dari akibat corona. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakutan masyarakat sekarang itu berlebihan. Coba salah satunya, ada pertandingan sepak bola di Eropa itu tidak dibolehkan penonton hadir. Kenapa? Karena takut corona. Sekarang siapa yang bisa umroh hari ini? Ditutup. Saudi itu memberlakukan penutupan umroh. Tidak boleh satu orang pun dari seluruh penjuru dunia untuk umroh. Kenapa? Takut apa? Takut corona. Pertanyaannya adalah, kita ini sangat takut terhadap sesuatu yang Allah ciptakan. Padahal Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, jiwa kita akan tenang. Maka kalau kita takut dengan corona itu yang sekarang menjadi ketakutan penduduk dunia, maka yang pasti kita tanyakan adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, bisa kita menghindar dari corona itu Pak? Bisa kita menghindar? Paling kan kita cuma bisa pakai apa? Pakai masker. Apakah menjamin kita tidak kena? Tidak juga. Yang menjamin kita tidak kena corona itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin itu tidak perlu takut terhadap virus yang Allah ciptakan itu. Allah yang buat. Makanya ada dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa ma jatama'a lau ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyan fa'uka la yanfa'uka. Kalau berkumpul manusia, jin, jangankan virus corona itu, jin dan manusia berkumpul seluruhnya di muka bumi ini ingin memberikan manfaat kepada kita, tidak akan sampai jikalau Allah tidak berikan izin kita mendapatkan manfaat itu. Kalau semuanya, jin, manusia, semua makhluk berkumpul, ayyadurruka, ingin memberikan kemudaratan kepada kalian, maka tidak sampai mudarat itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka virus yang hari ini viral kemudian menjadikan semua orang takut, maka seorang mukmin tidak boleh takut dengan hal yang Allah ciptakan. Jangan-jangan nanti Pak, jatuhnya kita ke syirik. Kenapa? Karena berlebihan takut kepada makhluk yang Allah ciptakan, sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan sakit adalah Allah, yang memberikan ketenangan adalah Allah, memberikan kesehatan adalah Allah, dan yang mengatur seluruh urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin itu tidak layak takut terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dalam keadaan rasa takut, ada kekhawatiran, ada ketakutan, maka perbanyak baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perbanyak baca ta'awuz. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan seperti ini. Kita ini berapa kali kita sholat Pak sehari semalam? Sholat wajib 5. Berapa kali baca Al-Fatihahnya? Berapa? 17 kali. 17 kali Al-Fatihahnya. Dan 17 kali itu kita ulang-ulangi kalimat yang bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali kita baca itu? 17 kali.
Apa ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Maka dalam kondisi sekarang, zamannya fitnah, zamannya ketakutan yang ada pada diri kita, maka mestinya tempat kita meminta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ta'awuz tidak, istighfar tidak, subhanallah tidak, alhamdulillah tidak, Allahu akbar tidak, la ilaha illallah tidak keluar dari mulutnya, maka yakini dan pastikan dia akan menjadi orang yang paling takut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan urusan dunia, takut dengan urusan keluarga, takut dengan urusan materi, ekonomi dan segala macamnya. Tetapi orang yang berzikir kepada Allah, tatma'innu qulubuhum, akan tenang jiwanya, akan tenang hatinya. Tapi dengan syarat tadi, fi kulli makanin wa zaman, setiap tempat, setiap waktu mestinya di apa? Bizikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ingin saya sampaikan, dalam kondisi takut maka zikirnya apa tadi Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan Nabi mengatakan di pagi hari mesti kita bacakan satu doa. Apa doa yang diajarkan Nabi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu mesti diulang-ulang, pagi petang ulang itu. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepada kita di bumi ataupun di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu wajahnya itu wajah kebahagiaan, wajahnya teduh, ketenangan. Kenapa? Karena hatinya itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah. Kemudian apa lagi? Di dalam kitab itu juga disampaikan, walikulli mudnibin zikruhul istighfar. Dan setiap pendosa-pendosa kita ini, mungkin dosa-dosa mulut kita, mungkin dosa tangan kita, mungkin dosa akal kita, mungkin dosa perasaan kita. Semua kita ini pasti melakukan dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW wal ma'sum. Dia itu yang telah Allah ampuni yang telah lalu, Allah ampuni yang akan datang. Maka jikalau kita seorang pendosa pasti melakukan kesalahan. Dulu mungkin kita peminum khamar. Dulu mungkin kita melakukan hal yang Allah haramkan, contohnya syirik. Dulu mungkin melakukan pembunuhan. Dulu mungkin datang ke dukun. Dulu mungkin melakukan hal-hal yang ribawi. Transaksi kehidupannya transaksi ribawi, materinya diisi dengan ribawi. Maka orang yang berdosa ini zikirnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wa inni la astaghfirullah, dan sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, artinya benar hadis ini, wa inni la astaghfirullah aktsara min mi'ati marrah, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali setiap hari. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya tanya hari ini, siapa yang istighfarnya sudah sampai 100 kali hari ini? Siapa yang ungkapan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim? Siapa yang sudah mencapai 100 kali hari ini? Ada Pak? Bapak sampean kok lalai Pak, yang 100 hari kok astaghfirullahnya. Kalau belum sampai 100 kali istighfar kita hari ini, maka kita jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, wa inni la astaghfirullah aktsara min mi'ati marrah. Saya, kata Nabi Muhammad SAW, beristighfar kepada Allah lebih dari 100 kali setiap harinya. Maka bagaimana kita yang mungkin mata kita tiap waktu berdosa, yang mungkin mulut kita tiap hari menggibah, yang mungkin
kondisi ekonomi kita tiap hari diliputi oleh riba, maka mestinya dia cepat-cepat beristighfar lebih banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula dibuat pernyataan berbeda. Ada orang itu ketika ditanya, Nabi saja beristighfar 100 kali sehari semalam, dia mengatakan apa? Itu kan Nabi, aku Nabi kudo katanya. Iya mana? Banyak orang jawab itu. Inyo Nabi, aku inyo Nabi do. Disuruh tahajud, Nabi itu tahajud sampai betisnya itu bengkak. Apa kata dia? Inyo Nabi, aku inyo Nabi do. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkataan itu adalah perkataan orang-orang liberal. Perkataan orang-orang liberal. Kenapa? Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk kita tiru, untuk kita amalkan. Kalau tidak bisa menyamai Nabi, paling tidak dekat-dekat lah gitu kan. Istighfarnya juga dekat dengan Nabi. Kalau Nabi 100, kita 99. Jangan Nabi 100, awak sebuah. Itu bermasalah. Itu. Wa kullu muznibin zikruhu istighfar. Dan setiap pendosa itu zikirnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kullu nikmatin, dan setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat keimanan, baik itu nikmat keluarga, baik itu nikmat kesempatan, dan segala macam yang Allah berikan, maka zikir kita mesti diperbanyak adalah alhamdulillah. Memperbanyak alhamdulillah. Kenapa? Sebagai rasa syukur kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang mesti kita perbanyak supaya datang ketenangan jiwa ini, supaya nanti di Ramadan itu kita penuh dengan kebahagiaan memasuki Ramadan. Maka yang pertama kita amalkan adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kedua? Yang kedua yang akan mendatangkan ketenangan jiwa itu adalah al-yaqinu binasrillah. Yakin dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan ada sebuah kisah. Ini terjadi di Saudi. Di Saudi ada seorang laki-laki kaya raya. Dia memimpin puluhan perusahaan. Kemudian suatu ketika dia sakit, dadanya itu sakit. Dia periksakan ke dokter. Di ronsen oleh dokter itu, hasilnya mengejutkan. Jantungnya itu tidak berdetak. Kalau jantung sudah tidak berdetak, apa Pak namanya itu? Kok itu tuh? Mati itu. Innalillah, tidak berdetak itu. Kemudian dokter spesialis berdatangan, periksa lagi, di ronsen kembali, di ronsen, di scan, tetap tidak berdetak juga jantungnya itu. Kemudian pihak rumah sakit itu mempunyai inisiatif, kemudian diundang dokter-dokter spesialis jantung dari Eropa, didatangkan ke Saudi. Didatangkan ke Saudi, kemudian diperiksa lagi laki-laki itu. Hasilnya sama, tetap jantungnya tidak berdetak. Semua dokter itu memvonis tidak ada satupun orang yang hidup tanpa jantungnya berdetak. Ini sudah mati ini. Kemudian bapak itu mengatakan, "Enggak, saya masih hidup." Gitu kan? Masih hidup. Ditanya, "Kenapa bisa seperti ini?" Kemudian dikatakan, "Apa amalan yang Anda lakukan sehingga Anda bisa bertahan seperti ini tanpa detakan jantung, tapi puluhan tahun kehidupannya Allah jaminkan?" Kemudian orang bersaksi tentang laki-laki itu, dia mengatakan seperti ini. Dia itu kalau ketemu saum Kamis, maka dia puasa. Kalau ketemu dengan saum Senin, puasa hari Senin, maka dia puasa. Ketemu dengan Ayyamul Bid, dia puasa. Ketemu dengan Rajab, dia puasa. Ketemu dengan Sya'ban, dia puasa. Kalau ada membantu orang, maka dia ada di situ. Semua kehidupannya itu diberikan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian para dokter itu takjub dan tertegun. Kemudian mengambil kesimpulan. Coba lihat,
orang yang jantungnya saja diciptakan tidak berdetak, Allah ciptakan kehidupan di situ. Artinya apa? Allah yang memberikan kemenangan itu kepada orang lain. Allah yang memberikan kemudahan itu kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin hati kita itu tenang, maka yakini suatu saat pertolongan Allah pada akhirnya akan muncul. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Di dalam surah Ali Imran, kemudian Allah ulangi lagi di dalam surah Al-Anfal dengan kalimat yang sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad ketika di perang Badar. Perang Badar itu berapa musuhnya Bapak Ibu? 1000. Nabi Muhammad berapa dengan anggotanya? 300-an. Nabi Muhammad itu 300-an. Kalau dikalikan berarti 1 lawan 3 orang. 1 orang itu harus membunuh 3 orang. Kondisi lemah, tidak punya alat, tidak punya peralatan. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ja'alahu Allah. Dan tidaklah Allah jadikan itu, turunkan bantuan itu berupa malaikat di perang Badar, illa busyra lakum, sebagai kabar gembira kepada kalian, walitatma'inna qulubukum, supaya hati kalian itu juga tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yakin dengan pertolongan Allah itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan. Maka tidak ada seorang mukmin yang mengatakan ketika puncak dia sakit kemudian berputus asa, jauh dari Allah, tidak semangat dalam mengarungi kehidupan itu bukan perilaku seorang muslim. Kenapa? Karena teorinya adalah semakin besar ujian Allah Subhanahu wa taala, maka yakini semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu hadisnya Ustaz? Dari mana ayatnya? Maka di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ada kalimatnya seperti ini dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Itu kalimat Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kaumnya Nabi Muhammad. Apa pertanyaannya? Apakah kalian mengira kalian ini sudah masuk surga? Apakah kalian mengira kalian itu akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad dan para kaumnya. Kenapa? Karena suatu ketika Khabbab bin Arad, itu sahabat Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa namanya tadi Pak? Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad itu pernah disiksa oleh kafir Quraisy di terik matahari. Itu ada batu yang runcing, kemudian diletakkan punggungnya di atas batu tersebut. Jadi ini batu runcing nih, gitu kan. Kemudian Khabbab bin Arad itu diletakkan punggungnya. Bapak Ibu, panasnya di Saudi itu, di Arab itu, kalau puncaknya kita lemparkan potongan daging sapi di situ, tunggu sore matang dia. Saking panasnya. Khabbab bin Arad itu diletak di atas runcingan batu yang runcing itu, diletak sampai ininya bolong, punggungnya itu bolong. Di zaman Umar bin Khattab pernah melihat itu, kemudian memasukkan tangannya itu masuk ke dalam punggungnya Khabbab bin Arad, bekas belahan batu yang runcing di zaman Nabi. Dalam keadaan berdarah, Khabbab bin Arad itu dalam keadaan berdarah datang kepada Nabi. Kemudian berkata, "Mata nasrullah?" Nabi, kapan Allah nolong kita? Ini sudah berat ini. Sudah nggak kuat lagi. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian ini mengira kalian ini akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablukum. Sedangkan ujian orang sebelum kalian,
sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam, sebelum Al-Quran Allah turunkan, itu ada orang-orang yang beriman, massathumul ba'sa, ditimpa al-ba'sa itu siddatul faqr, puncaknya tidak punya apa-apa, nggak punya materi, susah. Kalau kita ini kan susah masih bisa makan, tapi orang terdahulu beriman kepada Allah dalam siddatul faqr, dalam kondisi sangat miskin, makan tidak bisa, penuh siksaan. Bahkan para tafsir mengatakan siksaan orang-orang terdahulu yang beriman kepada Allah itu, ada orang al-mithmaru yudau ala ra'sihi, ada gergaji itu diletakkan di atas kepalanya kemudian menembus perutnya. Orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang beriman terdahulu itu ada sisir besi kemudian disisirkan ke kepalanya, hilang kulit kepala itu. Hilang kulit kepala itu karena mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tukang sisirnya istri Firaun dan anak-anaknya direbus hidup-hidup. Kemudian Nabi mengatakan, orang itu gitu kan, belum sampai ujian mereka itu ke ujian kalian. Kemudian kalian mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Satu kata Nabi ingin mengajarkan kita, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan istijal, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Yakin saja dengan pertolongan Allah, kemudian berdoa tunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang yang istijal. Habab bin Arad diletakkan di atas batu yang runcing, bolong pundaknya. Kemudian Nabi mengatakan, kamu ini orang yang tergesa-gesa. Kalau di awak Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdoa kita hari ini, ya Allah suamiku sakit, sembuhkan dia ya Allah. Belum diijabah Allah besok, udah mengeluh dia. Indo ku jontik berdoa ledo, ndak mau ku berdoa ledo. Pajak indak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ndak mau saya ke masjid lagi. Ke masjid saya susah juga hidup saya katanya. Apa? Qaumun yasta'jilun, kaum yang tergesa-gesa. Kenapa dikatakan kaum yang tergesa-gesa? Habab bin Arad dalam kondisi bolong pundaknya, kata Nabi, Anda kaum yang tergesa-gesa. Tapi ingatlah bahwa kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah, ala ketahuilah nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu akan datang dengan cepat. Makanya ada dalam surah Amma itu, juz Amma itu, kalimat yang sangat indah sekali, inna ma'al usri yusra. Kemudian Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Kalau hari ini kita tidak layak kehidupan kita, miskin kondisi, pastikan besok Allah akan cukupi. Pertanyaannya adalah, apakah kita datang kepada Allah kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mestinya kita seperti para sahabat Nabi, apapun yang dia inginkan dia minta kepada Allah. Mau butuh makan, dia minta kepada Allah. Butuh ketentraman keluarga, dia minta kepada Allah. Butuh semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan itu. Tapi dengan syarat datangi Allah bizikrillah dan yakini kemenangan Allah, kemenangan pertolongan yang akan diberikan Allah itu sangat dekat kepada kita. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Kapan pertolongan Allah? Yakini pertolongan Allah itu sangat dekat kepada kita dan sangat mudah bagi Allah untuk memberikan pertolongan tersebut. Mudah-mudahan dua hal ini, padahal 5 tadi. 3 oleh bulan depan lewat sambung gitu kan. Ya, 2 baru kan Pak. Zikrullah wal yakinu binusrillah. Zikir kepada Allah dan yakin dengan pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah setiap hari selalu memperbaiki diri kita untuk mendekati diri kepada Allah. Berikan muhasabah, introspeksi. Berapa solat yang sudah saya laksanakan? Berapa baca Quran yang sudah saya baca? Berapa istighfar yang sudah saya sebutkan? Dan berapa zikir yang sudah saya sebutkan, supaya nanti mengantarkan kita kepada kemenangan, kepada ketenangan dan kepada kemudahan urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi penghuni surganya dengan amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.